Yuk kita lanjutkan ke pembelajaran papan EV ini ya. Kalau kemarin kita fokus ke ini namanya apa, controller ya. Nah sekarang kita coba fokuskan ke BLDC. Ya, ini yang namanya BLDC, brushless direct current. Nah, kebetulan di sini BLDC-nya memiliki spek 500 watt 48 volt. Nah, bagaimana pengkabelannya? Kita lihat. Pengkabelannya ini keluar dari bagian tengah ini yang berwarna orange ya. Nah, ini pengkabelannya. Nah, ini saya sudah hubungkan ke papan ini untuk memudahkan kita dalam memisahkan antara pengkabelan yang ada di BLDC ini. Nah, untuk pengkabelannya kita lihat di sini ada warna kuning, hijau, dan biru. Ini disebut juga dengan kabel fasa. Disebut juga sering disebut fase U, fase V, dan fase W. Jadi UVW. Nah, kemudian di sini juga ada kabel kecilnya. Kabel kecilnya pun juga sama. Untuk yang kecilnya juga warnanya sama, yaitu kuning, biru, dan hijau. Ditambah lagi dengan dua kabel, yaitu satu warna merah dan satu warna hitam. Ini disebut juga sebagai kabel Hall sensor. Jadi di dalam BLDC ini terdapat kumparan, di mana kumparannya itu nanti akan keluar menjadi 3 fasa, yaitu U, V, W, dan juga ada Hall sensornya. Nah, Hall sensornya ini yang nantinya akan memberikan sinyal kepada controller. Pada controller ini juga terdapat kabel yang berwarna biru, kuning, dan hijau ya. Dan kemudian ada tambahan untuk warna hitam dan juga warna merah. Dan kemudian ada kabel yang memang dihubungkan nanti ke Hall sensor, yaitu ini. Nah, ini kita pasangkan antara controller dengan si motor listriknya. Yuk kita mulai. Ya, ini sudah tersambung. Jadi ini adalah hubungan dari controller menuju ke BLDC melalui soket ini ya. Kemudian yang ini yang untuk warna kuning dengan kuning, hijau dengan hijau, biru dengan biru. Kemudian ini hitam dan merah. Hitam nanti dihubungkan ke negatif baterai dan merah dihubungkan ke positif baterai. Ya, berikutnya kita hubungkan anti-theft alarm. Jadi ini alarmnya. Dia ada pengkabelan dua soket seperti ini ya. Ada merah hitam, ini biasanya untuk sumber listriknya nanti. Kemudian di sini ada orange, hijau dengan biru. Nah, ini tinggal kita hubungkan saja dengan yang ada di controller, dan ini sudah sepasang dengan soketnya. Jadi seperti ini kita pasangkan di sini. Ya. Kemudian satu lagi yang ini. Ya. Jadi ini sudah dipasangkan dan ini sudah dipasangkan. Jadi menyisakan beberapa kabel lagi. Nih, masih cukup banyak kabel yang tersisa. Nih, nanti kita akan hubungkan satu persatu. Setelah alarm, kita ke display. Ini adalah display. Nah, displaynya adalah display yang standar ya. Di sini ada beberapa kabel.
untuk display. Ini saya jelaskan, di sini ada kabel hitam dengan merah. Ini adalah kabel untuk nanti menghidupkan, yaitu power. Merah nanti ke positif dan hitam ke negatif, sehingga nanti dia akan hidup. Kemudian untuk pengkabelan yang ini ada warna biru, orange, ungu, kemudian ini warna biru. Ini nanti hubungannya adalah ke lampu sen ya, sen kanan, sen kiri, dan seterusnya. Dan ini tidak kita gunakan. Nah, kemudian ada satu kabel lagi, ini kabel yang berwarna kuning. Nah, kabel inilah nanti sebagai kabel data yang akan dihubungkan ke controller. Yang mana yang dihubungkan ke controller? Nanti kita cari di sini. Kita cek di sini dihubungkan ke controller adalah yang ada dua, ada ungu dengan ada hijau. Nah, ini antara dua ini yang berasal dari controller yang akan kita hubungkan. Nanti kita akan cek apakah dihubungkan ke yang hijau atau ke yang ungu ya. Jadi ini kita sambungkan terlebih dahulu aja ke yang ungu, nanti kita akan cek hasilnya. Jadi ini dua ini adalah kabel yang nanti akan berhubungan ke display setelah ini mendapatkan arus listrik. Makanya ini diperlukan adanya sumber listrik. Saya akan tambahkan kabel nanti ya untuk memberikan sumber listrik positif dan negatifnya. Jadi saya akan tambahkan. Saya sudah siapkan sebenarnya ini. Jadi ini ya, ini kabel yang nanti saya hubungkan ke positif dan negatif. Ini saya sudah pasangkan di sini. Jadi udah tinggal dipasang aja seperti ini untuk positif dan negatifnya ya. Jadi ntar positif ini dihubungkan ke sumber baterai positif dan negatifnya ke sumber baterai hitamnya ke sumber baterai negatif. Ini saya gunakan buaya seperti ini ya. Jadi nanti nih kita akan sambungkan. Untuk sementara penyambungannya adalah menuju ke controller yang ini kabelnya. Walaupun ini ada dua, nanti kita akan cek salah satunya mana perbedaan yang akan dibaca oleh display dari dua kabel yang keluar dari controller. Ya, berikutnya kita cek kunci kontak. Kunci kontak yang mana? Ini kunci kontak ya. Nah, kunci kontak ini ada 3 kabel. Ada merah, ada kuning, ada biru. Ya, nanti kita akan cek kontak untuk posisi off. Ini posisi off ya, bisa dicabut. Jadi bisa dicabut posisi off. Kemudian ada kontak 1. Kemudian ada kontak 2. Nah, kontak 1 yang mana yang berhubungan dan kontak 2 mana yang berhubungan? Ayo kita lihat. Saya gunakan alat bantu menggunakan avometer, tapi ini avometer yang jarum ya. Jadi kalau nanti berhubungan dia akan bergerak jarumnya. Tuh kelihatan kan jarumnya bergerak ya, di sini kelihatan jarumnya bergerak ya. Kalau tidak ada hubungan berarti dia tidak bergerak. Oke. Kita ke kontak posisi off. Ini posisi off. Posisi off semuanya tidak ada hubungan. Jadi tidak ada hubungan. Ya. Kemudian posisi on 1. Nah, posisi on 1 yang merah ini ada hubungan dengan yang kuning. Ya. Tetapi dia tidak ada hubungan dengan yang biru. Ini untuk sekali kontak. Sekali lagi, ini yang kuning ada hubungan dengan yang biru tidak. Untuk kontak yang sekali. Untuk kontak yang kedua kali, klik ya. Ini merah berhubungan dengan kuning dan juga berhubungan dengan biru. Ya. Jadi ini adalah off. Sekali kontak ini dengan ini berhubungan. 2 kali ini berhubungan dengan ini dengan ini. Jadi ini akan masuk arus, kemudian ini akan keluar dan keluar.